Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andika Chandra Putra, PhD, spesialis paru konsultan Mars dari Rumah Sakit Yarsi. Saya saat ini bertugas sebagai dokter ahli onkologi paru di Rumah Sakit Yarsi. Tanggal 1 Agustus kita peringati sebagai Hari Kanker Paru Sedunia atau kita kenal dengan World Lung Cancer Day. Tentu kanker paru merupakan suatu penyakit yang saat ini menjadi salah satu pembunuh terbanyak di masyarakat kita yang disebabkan kanker. Padahal kanker paru merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui screening dan dengan deteksi dini. Oleh karena tersebut, kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kanker paru dengan melakukan screening dan deteksi dini pada orang-orang yang memiliki risiko tinggi. Faktor risiko kanker paru bukan hanya perokok, tapi juga disebabkan oleh paparan polusi udara, asbes, radon, paparan zat kimia, dan juga pada orang-orang yang memiliki faktor risiko genetik kanker paru. Sekali lagi, mari kita lebih peduli dengan melakukan deteksi dini dan screening terhadap kanker paru. Breaking barrier, championing early detection, and equal care. Banyak pasien kanker paru tapi mengatakan bukan perokok. Kenapa? Tentu kita mengetahui faktor resiko kanker paru bukan hanya perokok, tapi juga orang-orang yang menghirup dari orang-orang perokok aktif yang kita kenal dengan perokok pasif pun menyebabkan resiko untuk terjadi kanker paru menjadi lebih besar. Di samping kita mengetahui udara Jakarta, udara yang mempunyai polusi yang akan menyebabkan resiko untuk terjadi kanker paru. Tentu paparan zat kimia yang lain ya, dan juga asbes, radon, dan terutama pada orang-orang yang memiliki resiko genetik kanker paru akan memiliki kemungkinan kanker paru menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penting saat ini kita melakukan screening dan deteksi dini. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena kebanyakan pasien kanker paru saat ini ditemukan pada stadium yang lanjut. Maka tentu dengan screening lebih awal dan deteksi lebih dini pada orang-orang yang memiliki risiko, diharapkan penemuan kasus kanker paru akan lebih awal, sehingga diharapkan mortalitas dan survival pasien dan tentu prognosis pasien menjadi lebih baik. Jadi ingat, screening dan deteksi dini, tapi yang paling penting tentu dicegah faktor risikonya. Salah satunya dengan menghindari rokok dan menghindari paparan asap rokok dan polusi udara. Jadi tentu kita tahu perokok itu bukan hanya menyebabkan kesakitan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Dan banyak kita lihat perokok-perokok ini sangat egois, bahkan menyakiti keluarganya. Kita tahu perokok yang merokok di luar akan dihinggapi bahan-bahan kimia di baju yang kemudian dicium oleh anak-anaknya. Tanpa disadari, si perokok ini, ayah yang perokok ini akan menyebabkan kesakitan bagi keluarganya. Jadi tentu sekali lagi tidak ada istilah saya merokok di luar tidak akan merusak atau tidak menyebabkan kesakitan pada keluarga. Tapi ada rokok yang Anda hisap di luar akan nempel di baju, akan menempel di dinding yang kemudian akan dipegang, dicium oleh anak-anak Anda, sehingga itulah menjadi penyebab kesakitan pada anak dan keluarga. Jadi bukan hanya disebabkan oleh nikotin, nikotin hanya salah satu zat kimia dari rokok. Ada 6.000 bahan kimia yang ada di rokok yang Anda hisap, yang tentu semuanya akan menyebabkan kerusakan sel dalam tubuh kita, terutama dalam paru, yang akan menjadi pemicu untuk terjadinya kanker paru dan juga penyakit paru kronik obstruksi yang akan menyebabkan sesak nafas,
akan menyebabkan nafasnya menjadi lebih pendek. Penyebab kanker paru bukan hanya karena rokok tadi, perokok pasif tadi, lingkungan yang tidak baik, tentu akan menyebabkan kerentanan seseorang untuk menjadi kanker paru. Sekali lagi, kanker paru kita kenal ada faktor risiko yang bisa kita modifikasi, ada faktor risiko yang tidak dapat kita modifikasi. Usia sebagai salah satu faktor risiko tentu tidak bisa kita hindari. Jenis kelamin, laki-laki memang kebanyakan terjadi kanker paru tidak bisa kita hindari. Tetapi faktor risiko lain yang bisa kita cegah dengan merokok kita hindari, berhenti merokok, hindari perokok pasif, hindari paparan polusi udara dan zat-zat kimia, dan juga terpenting tentu kita harus mengetahui lingkungan seperti paparan asbes, ya, faktor genetik pada keluarga, sehingga hal-hal tersebut dapat kita cegah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.